هنا عند القبر. نعم. ماذا تستفيد لما تقرأ عند القبر؟ في تبرك يعني تبرك في للعلم. Jadi ada seorang syekh, teman-teman, bertanya kepada seorang santri yang menuntut ilmu ke negeri Yaman, asal Indonesia. Syekh ini bertanya, apakah Anda membaca Al-Quran di kuburan? Maka santri ini menjawab, iya. Lalu syekh ini kembali bertanya, apa fadilahnya? Kenapa membaca Al-Quran di kuburan? Santri ini menjawab, karena ilmu. كيف للعلم؟ هذا يمكن نحن ماذا اسمه في هدية إذا نقرأ القرآن عند قبر ولي سهل الله العلم يعني. Sepertinya teman-teman, santri ini sudah terdoktrin pemahaman-pemahaman dari golongan para habaib, teman-teman, dari golongan Bani Ba'alawi. Atau jangan-jangan santri ini adalah muridnya para habaib yang berasal dari Indonesia, datang ke Yaman untuk menuntut ilmu. Jadi dia menjawab, teman-teman, keutamaan membaca Al-Quran di kuburan ini agar para wali memberikan dia ilmu. من علمك هذا في إندونيسيا أم هنا؟ في هنا أم في إندونيسيا أيضا. Ya, wajar ya, teman-teman. Wajar saja kalau santri ini mendapatkan pemahaman demikian di Indonesia, apalagi di Yaman. Di Indonesia, banyak habib-habib yang berasal dari Yaman yang mengaku zuriyah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tetapi ajarannya sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi, santri ini, dia mendapatkan pemahaman demikian berasal dari Indonesia yang dibawa oleh habib-habib dari golongan Bani Ba'alawi dari negeri Yaman. Apalagi di negeri Yaman itu, teman-teman, pusatnya ajaran para habaib. يقولون لك لما تقرأ عند قبر ولي يزيدك الله علما. إن شاء الله. طيب لو قرأت في المسجد ألا تزداد علما؟ أيوة. أيهما يعني أفضل في طلب العلم والفتوحات لما تقرأ في المسجد أم لما تقرأ عند القبر؟ Syekh ini bertanya kepada santri ini, teman-teman, yang mana lebih utama membaca Al-Quran di masjid atau di kuburan? Yang mana lebih besar fadilahnya untuk mendapatkan ilmu? Kilahuma ya. Indi bin seperti ana. Oke, santri ini menjawab, teman-teman, sama saja membaca Al-Quran di masjid ataupun di kuburan, teman-teman. Lalu Syekh ini kembali bertanya, meyakinkan jawaban dari santri ini. كلاهما متساويان؟ لا. أيهما أفضل؟ على قدر حسن الظن تأتي المدد يعني. يأتي المدد على قدر حسن الظن في قلبه. يعني القراءة عند القبر هي أفضل في الفتوحات الربانية أم القراءة في المسجد؟ يعني على قدر حسن الظن. Setelah ditanyakan lagi, teman-teman, akhirnya santri ini mengubah jawabannya, teman-teman. Yang mana lebih besar fadilahnya ataupun keutamaannya membaca Al-Quran di masjid ataupun di kuburan? Akhirnya santri ini menjawab, tergantung prasangka kita. نعم أنت تحسن ظنك أكثر هنا عند القبر أم في المسجد؟ وهنا يعني. هنا تحسن ظنك أكثر. نعم. Akhirnya terbongkar juga, teman-teman. Terbongkar juga akidah dari santri ini. Syekh ini kembali menegaskan dan mempertanyakan kepada santri ini, kalau menurut sangkaan Anda, kalau menurut keyakinan Anda, yang mana lebih besar fadilahnya, keutamaannya membaca Al-Quran di kuburan atau di masjid? Akhirnya santri ini menjawab, lebih besar keutamaan membaca Al-Quran di kuburan para wali. Maksudnya, wali dari kalangan Bani Ba'alawi. يعني القراءة هنا والفتوحات الربانية هنا أعظم وأكبر من الفتوحات من القراءة في المسجد. أيوة إن شاء الله. لماذا طيب؟ المسجد لا يعبد فيه إلا الله، أما هنا فأنت الآن تعظم صاحب هذا القبر. قبر من؟ الحبيب عبد الله بن علوي الحدث. هذا ماذا؟ هل تعرف شيئا من كراماته؟ عرفت لكن نسيت في كتاب موجود. تلك الحجارة المجتمعة عند القبر هناك، يعني أنت وضعت حجرا من قبل معها؟ ما وضعه. طيب رأيت أحدا يضع؟ رأيت كثير يعني من الطلبة ومن المشايخ. طيب ماذا يستفيدون لما يضعونها؟ ما أعرف يعني. كل هذا الذي ما قلته يعني. أنها ماذا؟ أنا للحاجة يعني. يعني لما يريد حاجة يضع حجرا. نعم. Nah, inilah kesyirikan yang terselubung, teman-teman. Ketika kita ingin mendapatkan hajat, tidak langsung meminta kepada Allah, tetapi melalui perantara para wali-wali yang sudah meninggal dunia. Kita datang menziarahi kuburan para wali, seperti yang dilakukan oleh santri ini, membaca Al-Quran di kuburan para wali, bahkan menaruh
batu ke atas makam para wali tersebut, teman-teman. Dengan anggapan, dengan sangkaan, agar para wali ini mengabulkan hajatnya. Na'udzubillah. طيب هل تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من البناء على القبور وبين أن هذا يؤدي بالإنسان إلى أن يتوجه قلبه إليها وأن هذا نوع من الشرك؟ ما سمعت بهذا من قبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم نهى أن يرفع القبر وأن يجصص عليه وأن يبنى عليه. فالقراءة في المسجد والتعبد لله تعالى في المسجد أفضل من التعبد عند القبور، صح؟ Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Akhirnya teman-teman, Syekh ini membawakan sebuah hadis dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, larangan meletakkan sesuatu di atas kuburan, membangun bangunan di atas kuburan, ataupun menghiasi kuburan tersebut, teman-teman. Sehingga akhirnya santri ini dapat menerimanya. Namun teman-teman, yang kita komentari di video ini adalah ajaran pemahaman dari golongan Bani Ba'lawi, bertabaruk kepada kuburan-kuburan orang-orang soleh itu masih mereka sebarkan. Padahal tidak ada dalil. Tidak ada dalil di dalam Al-Quran maupun dari hadis yang sahih, teman-teman, bertabaruk kepada kuburan orang-orang soleh. Waktu debat kemarin, teman-teman, debat antara timnya Mas Heri Pras dengan timnya dari golongan para habaib, mereka dari golongan para habaib ini tidak bisa menunjukkan satu pun dalil bertabaruk kepada kuburan orang-orang soleh. Artinya ini adalah perbuatan bid'ah, dan bahkan teman-teman terancam jatuh kepada kesyirikan. Karena mereka meyakini, teman-teman, wali-wali yang sudah meninggal dunia itu dapat mengabulkan doa ataupun hajat mereka, teman-teman. Bahkan di Indonesia, teman-teman, di Indonesia ajaran para habaib ini sudah semakin berkembang. Bahkan diyakini dari golongan para habaib ini adalah panitia surga. Subhanallah. Jadi para habaib yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Yaman sana, mereka meyakini sebagai panitia surga pada hari kiamat kelak. Nanti ada panitia padang mahsyar. Panitia hari kiamat itu ada loh. Ada panitianya. Nanti termasuk panitia hari kiamat itu, panitianya kiamat itu adalah keluarganya Nabi SAW. Mereka adalah panitianya. Nabi SAW punya telaga, semua diminumkan daripada air dari tangannya Nabi SAW. Pada saat itu keluarganya Nabi juga menolongi untuk membantu memberikan minum kepada umatnya Nabi SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kemuliaan. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Padahal tidak ada jaminan dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para habaib ini dijamin masuk surga, apalagi menjadi panitianya, teman-teman. Tidak ada jaminan. Bahkan, teman-teman, di dalam sebuah riwayat, Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika seandainya Fatimah putriku, kata Nabi, anak beliau mencuri, maka aku akan potong tangannya. Anaknya Nabi, teman-teman. Apalagi habib-habib di zaman sekarang. Na'udzubillah. Ini adalah keyakinan yang batil, teman-teman. Mereka terus mendoktrin para umat Islam yang ada di Indonesia terkhususnya, agar mereka dihulukan, agar mereka dicintai, hulu secara berlebihan, bahkan dianggap sebagai orang-orang suci. Na'udzubillah.